Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis sampai kepada kita melalui jenjang periwayatan yang panjang, mulai dari ulama pembawa riwayat seperti Al-Bukhari, Muslim, dan ulama lainnya, hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Jika ditinjau dari cara periwayatannya hingga sampai kepada kita, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Mutawatir sendiri diambil dari kata tawataro, yang artinya berturut-turut. Jika dikatakan tawataro al-matoru, berarti hujan yang turun secara berturut-turut. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Saking banyaknya, secara akal dan adat istiadat dianggap mustahil perawi yang banyak itu bersekongkol untuk meriwayatkan hadis palsu. Yang dimaksud dengan banyaknya perawi di setiap tingkatan sanad adalah banyaknya perawi dalam sebuah generasi. Misalnya, Al-Bukhari adalah generasi setelah tabi'ut tabi'in. Maka, hadis mutawatir yang diriwayatkan Al-Bukhari adalah hadis yang memiliki banyak perawi di setiap generasi, mulai dari tabi'ut tabi'in, tabi'in, dan sahabat, hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah perawi di setiap tingkatan yang menjadi syarat hadis mutawatir. Namun dari pendapat yang paling kuat, jumlah minimal adalah 10 perawi. Para perawi tersebut bisa berasal dari wilayah dan garis keturunan yang berbeda, serta pandangan fikih yang beragam. Banyaknya jumlah dan latar belakang yang berbeda itu membuat mustahil jika mereka bersepakat untuk berdusta dalam meriwayatkan hadis. Selain itu, riwayat yang mereka bawa juga disandarkan langsung dengan panca indera mereka. Riwayat itu mereka sampaikan dengan penegasan, "Saya mendengar, kami telah melihat, kami telah merasakan," dan seterusnya. Syarat dan kondisi di atas membuat hadis mutawatir memiliki tingkat kepastian yang tinggi dan meyakinkan. Mau tidak mau, kita dipaksa untuk percaya secara mutlak, seakan menyaksikan isi hadis itu dengan mata kepala kita sendiri. Karena itulah seluruh khabar mutawatir diterima dan tidak perlu lagi memverifikasi jati diri para perawinya. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir secara lafal dan mutawatir secara makna. Mutawatir lafal adalah khabar yang mutawatir dalam lafal dan makna hadisnya. Contohnya adalah hadis tentang ancaman berdusta atas nama Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat dengan lafal yang sama persis. Jenis kedua adalah mutawatir secara makna, yaitu hadis yang mutawatir hanya dalam maknanya saja, bukan termasuk lafalnya. Misalnya hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Terdapat lebih dari 100 hadis yang menjelaskan Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdoa, tetapi dalam kondisi dan perkara yang berbeda-beda. Perbedaan kondisi dan perkara ini tidak dikatakan mutawatir, namun kesatuan makna, yaitu mengangkat kedua tangan ketika berdoa, termasuk mutawatir jika ditinjau dari banyaknya perawi yang meriwayatkannya. Lawan kata dari khabar mutawatir adalah khabar ahad. Hadis ahad adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat khabar mutawatir, baik dari segi jumlah periwayatnya yang tidak banyak di setiap tingkat isnadnya, atau bisa jadi di awal isnadnya mutawatir, tapi di akhirnya hanya diriwayatkan satu orang saja. Demikian juga, sebuah khobar tidak bisa dikatakan mutawatir meskipun diriwayatkan ratusan orang. Jika mereka meriwayatkan dengan redaksi, menurut pendapat saya, atau menurut dugaan kami.
Bukan dengan saya mendengar si fulan berkata, atau kami melihat si fulan melakukan ini atau itu. Khabar ahad dibagi menjadi 3, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Mari kita kupas satu persatu. Khabar masyhur adalah khabar yang jumlah periwayatnya belum mencukupi syarat khabar mutawatir, tapi sudah populer. Contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Di tingkat sahabat, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meski demikian, hadis ini sudah masyhur atau populer di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Hadis masyhur ini juga beragam bentuknya. Ada yang masyhur di sebuah kelompok ahli ilmu di antara ahli ilmu lainnya. Hadis dari Anas bahwa Rasulullah SAW melaksanakan kunut selama sebulan untuk mendoakan kehancuran atas suku Ri'lah dan Dakwan, masyhur di kalangan ahli hadis saja. Hadis, orang muslim adalah orang yang orang lain terhindar dari bahaya lidah dan tangannya. Masyhur di kalangan ahli hadis, para ulama, dan juga orang awam. Hadis, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian, adalah hadis yang masyhur di kalangan ahli fikih. Hadis, sebaik-baik hamba adalah Suhaib, seandainya dia tidak takut kepada Allah, dia tidak akan bermaksiat kepadanya. Masyhur di kalangan ahli nahwu. Hadis, sifat tergesa-gesa adalah dari setan. Masyhur di kalangan orang awam. Kemasyhuran sebuah khabar dapat terjadi karena redaksi khabar itu sedang dibutuhkan oleh sekelompok orang. Misalnya, ketika terjadi perselisihan dalam masalah fikih di antara kaum muslimin, kemudian muncul khabar yang dinisbatkan kepada Nabi SAW bahwa beliau bersabda, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Hadis ini kemudian menjadi populer meskipun dalam sanadnya ada yang lemah. Jenis kedua dari khabar ahad adalah khabar aziz, yaitu hadis yang dalam setiap tingkat sanadnya minimal ada 2 perawi. Meskipun dalam satu tingkatan sanadnya terdapat 3 rawi misalnya, ia tetap digolongkan sebagai hadis aziz. Karena yang dijadikan kriteria hadis aziz adalah minimal 2 orang rawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Salah satu contoh hadis aziz adalah sabda Nabi SAW, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari seluruh manusia. Hadis ini diriwayatkan dari Anas oleh Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Dari Qatadah diambil riwayatnya oleh Syu'bah dan Sa'id. Sedangkan dari Abdul Aziz diambil periwayatannya oleh Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Jenis ketiga dari khabar ahad adalah khabar gharib, yaitu khabar yang diriwayatkan oleh satu rawi, baik di setiap tingkatan sanad maupun sebagiannya. Gharib dibagi menjadi 2. Jika kesendirian rawi berada di awal sanad, maka ia disebut gharib mutlak. Tetapi jika kesendirian rawi tersebut berada di pertengahan sanad, maka disebut gharib nisbi. Demikianlah 3 macam pembagian khabar ahad, ditinjau dari jumlah perawi yang meriwayatkannya di setiap tingkatan sanad. Adapun jika ditinjau dari kuat lemahnya, maka khabar ahad dipilih menjadi 2. Pertama, makbul atau dapat diterima. Meskipun terdapat kesendirian dalam periwayatan di salah satu tingkatan sanadnya, tapi para perawi dikenal kejujurannya. Kedua, mardud atau tertolak. Ini terjadi ketika perawinya tidak memiliki kredibilitas kejujuran yang diakui. Demikianlah pembagian khabar mutawatir dan khabar ahad. Pembagian hadis menjadi mutawatir dan ahad ini adalah ijtihad para ahli hadis mutaakhirin yang tidak dikenal pada masa sebelumnya. Pembagian ini semata untuk membedakan bagaimana periwayatan hadis sampai kepada kita.
Pemilihan ini menjadi ranah ijtihad yang beberapa ulama hadis masih berselisih terkait definisinya. Misalnya dalam penentuan berapa jumlah minimal rawi yang diperlukan untuk sebuah hadis mutawatir. Pemilihan hadis menjadi mutawatir dan ahad ini biasanya digunakan untuk tarjih, yaitu untuk membandingkan kekuatan dalil di antara dalil lainnya. Tidak sembarang orang dapat melakukan praktik tarjih seperti ini. Perlu bekal yang cukup dari berbagai latar belakang ilmu di luar ilmu hadis itu sendiri. Seperti ilmu ushul fikih, ilmu akidah, dan tentu saja penguasaan yang baik terhadap bahasa Arab itu sendiri. Karenanya, tayangan video ini hanya sebatas penjelasan definitif tentang mutawatir dan ahad semata. Bagaimana implementasinya dalam praktek di lapangan, tetap harus merujuk pada bimbingan ulama yang berkompeten. أهل الفلاح